Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Kia Picanto 1,2 tipenya SE Matic tahun 2012. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, terus bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second ya. Oke, nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih mobil second ya. Nah, yang pertama itu dari tampilan fisik ya, luar. Jadi kita perhatikan, kita lihat posisi tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan ya. Jadi dia kalau posisinya agak miring atau tidak balance, berarti ada kemungkinan di suspensinya bermasalah. Bisa jadi di shock breakernya sudah ada yang lemah, atau bisa jadi di pairnya seperti itu. Oke, nah berikutnya dari bagian luar yang perlu kita perhatikan itu adalah bagian bodi. Ada dua hal. Yang pertama, di sini ini batasan antara parts dari bodi mobil yang kita sebut nut. Nut itu pastikan dia presisi, jaraknya presisi sama, lurus, tidak ada yang renggang atau terlalu rapat secara berlebihan. Nah, terus habis itu untuk berikutnya juga kita perlu perhatikan adalah bodi dari mobil, yaitu kondisi dari cat ya. Cat dia bodi itu memantulkan bayangan objek yang ada di sekeliling. Jadi kita pastikan bahwa bodi dia lempeng, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita perhatikan semua komponen dari bodi, dari nutnya, terus habis itu juga semua mulai dari kaca, lampu, velg, ban, semua kita perhatikan secara keseluruhan. Nah, kita pastikan bahwa kondisi secara luar mobil itu aman. Nah, seperti itu. Jika kita udah keliling, kita pastikan aman. Nah, berikutnya kita coba periksa bagian dalamnya. Nah, ini kuncinya dia terpisah dengan remote. Nah, sekarang coba kita masuk dalam dan kita lihat ya bagaimana interior dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita pastikan yang pertama adalah aroma dari dalam kendaraan ya, dalam kabin. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kenapa? Karena berbau apek atau tidak sedap ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan, nah di sini ini kolong dari dashboard, pastikan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian mobil, tingkat kehausannya. Jadi kita perhatikan juga. Nah, terus habis itu juga kita ngolong ke masing-masing jok, kita pastikan bahwa kolong jok aman, tidak ada bekas tidak ada karat atau bekas sisa-sisa lumpur. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita perhatikan bagaimana posisi duduk, enak tidak, sesuai dengan mobil yang kita inginkan seperti itu. Nah, terus habis itu juga panel-panel instrumen yang ada di dashboard kita juga perhatikan kondisinya bagaimana, cocok tidak. Terus habis itu juga plafon juga kita cek kondisinya masih bagus atau tidak. Nah, terus habis itu jok juga kita periksa juga bagaimana. Nah, ini dia jok aslinya, dia bahannya bahan kainnya, tapi dilapisin ini sarung ya, sarung yang semi kulit. Nah, jika kita pastikan sudah aman secara fisik interior, nah berikutnya kita lanjut ke mesinnya. Oke. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, kita periksa dulu ya, kita buka kap mesin, kita pastikan, kita periksa kondisi oli, level oli bagaimana, terus kondisi coolant radiator dan levelnya bagaimana, serta kita lihat juga periksa mesin secara keseluruhan dan ngolong juga apakah ada rembesan-rembesan atau tidak. Seperti itu. Jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba nyalakan mobil itu. Oke, kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Kalau dia tersendat-sendat, ada kemungkinan bisa jadi yang pertama itu di dinamo starter, atau bisa jadi di akinya sudah swak.
Nah, terus habis itu getaran dari mesin kita bisa perhatikan dengan pertama kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getarannya. Jadi getaran mesin yang masuk ke dalam itu harus minimnya masuk ke dalam. Nah, dari duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran yang kita rasakan saat kita duduk. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer mobil. Nah, mobil kilometernya itu di 63.000. Jadi untuk ukuran mobil yang umurnya 10 tahun berarti sekitar 6.000 lebih ya pemakaian per tahunnya. Jadi masih cukup minim. Nah, pastikan jika kita dapat mobil berapapun kilometernya, kita pastikan apakah ada rekor servisnya. Dan di sini juga dia ada rekor servisnya. Nah, dia servis terakhir ganti oli di 59.000, berikutnya di 64.000 seperti itu. Nah, ini juga ganti filter olinya ada seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga di Picanto ini juga buku servis juga masih ada. Nah, ini dia buku servis, rekor terakhir servis di di Kia-nya itu di kilometer ini terakhir 46.000 seperti itu. Oke. Nah, dia juga gantungan-gantungan olinya juga masih disimpan. Nah, cuman buku manualnya, informasi dari pemilik mobil sebelumnya katanya sudah hilang. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa mesin ya. Oke. Nah, ini buat buka mesin. Nah, terus di sini AC juga kita rasakan masih dingin. Nah, terus door trim juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Di sini door trim juga kondisinya masih oke. Nah, di sini untuk pengaturan central lock ya, central lock, power window sama electric mirror. Dia sudah electric mirror tapi belum retract ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita buka dulu kacanya. Nah, di pintu juga di sini ada sealer. Jadi sealer juga kita harus periksa. Nah, kondisi sealer bagaimana? Karena apa? Karena apabila sealernya itu sudah cacat atau rusak, ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, berikutnya kita periksa di mesin ya. Kita periksa mesin. Nah, secara mudah jika kita periksa mesin, yang perlu kita periksa adalah yang pertama untuk memastikan mesin bagus adalah getaran di mesin. Jadi getarannya itu dia minim, terus habis itu juga ritme suara mesinnya dia beraturan. Jadi kalau suaranya tersendat-sendat berarti ada permasalahan di mesin. Seperti itu. Oke. Nah, terus untuk berikutnya memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan. Nah, kita pastikan ini. Nah, di sini juga ada sealer ya di kap mesin. Kita pastikan sealernya itu kondisinya bagaimana. Terus habis itu di sini ya. Ini ada di bagian depan, kita pastikan tidak bekas ketokan, bekas reparasi di sini bagian samping-sampingnya seperti itu. Oke. Nah, terus fan listriknya nih, di sini kan pendinginnya pakai fan listrik. Kita periksa juga fan listriknya masih berputar secara bagus atau tidak. Oke. Nah, terus untuk memastikan mobil tidak kena banjir, kita pastikan, kita periksa di komponen-komponennya ada karat tidak, terus habis itu ada juga sisa-sisa lumpur nggak yang masih melekat. Nah, jika kita pastikan sudah aman, kita tutup kap mesin ya. Nah, dia mengusung mesin 1200 cc ya, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, apabila mencari mobil hatchback ya, hatchback mobil kecil buat keluarga atau buat pemakaian sehari-hari dengan mesin yang kecil, irit, dan kenyamanannya juga dibandingin dengan mobil-mobil sekelasnya yang Jepang masih di atas. Seperti itu, mungkin Kia Picanto ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana akomodasinya di bagian belakang ya. Oke. Nah, di bagian belakang saya coba masuk. Nah. Oke. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Pada saat saya duduk, saya masih ada dapat legroom sekitar 4 jari. Seperti itu. Oke. Nah, terus untuk ukuran kepala ya, masih ada sekitar 4 jari juga. Nah, di sini dia bisa pelipatan bangkunya 40%, 60%, ada 2 senderan kepala seperti itu. Nah, di belakang cup holder di sini tidak ada. Di sini tapi ada kantong penyimpanan di belakang jok. Nah, di sini buat cup holder satu bisa nih di sini. Oke. Nah, itu aja mungkin di bagian belakang. Nah, door trim juga kita periksa. Kondisi door trim masih bagus, masih oke. Terus habis itu
sealer-sealer di pintu juga kita periksa bagaimana kondisinya aman atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke belakang. Nah, ini kita buka bagasi, kita periksa bagaimana kondisi bagasi ya, seperti itu. Oke. Nah, kita periksa sealer di pintu bagasi juga masih aman, masih bagus, seperti itu. Jadi mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah, terus habis itu bagasi memang space-nya tidak terlalu besar. Nah, tapi di bawahnya ini ada ban serap yang ukurannya sementara ya, temporary, toolkit sama dongkrak segala macam ada di sini. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih di ruang ban serap. Pastikan bahwa tidak ada bekas ketokan atau cat ulang untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Itu oke. Nah, sekarang kita tutup. Kita berlanjut ke sini. Nah, ini untuk pengisian bensin. Nah, dia peleknya memang bukan standar, dia sudah diganti tapi dengan ukuran yang lebih besar ya. Tapi kayaknya ini bekas Toyota, tapi saya tidak tahu Toyota apa, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di pintu sini ya. Oke, door trim masih bagus, masih aman. Sealer-sealer di pintu juga aman, masih bagus. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan, seperti itu. Oke. Nah, terus kita lanjut ya. Lanjut ke sini, pintu, door trim masih aman, masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman, masih oke. Nah, oke. Nah, kita periksa. Nah, oke. Nah, sekarang ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita periksa bagaimana kondisi dashboard ya. Oke. Nah, di sini kondisi setir masih oke, kulit jeruknya masih oke. Nah, cuman di sini ada ya, karena pemakaian ya, ada pudar ya warnanya karena pemakaian. Nah, di sini buat lampu sen sama lampu, di sini buat wiper, pengaturan wiper. Nah, terus di sini buat hazard, dia tipnya masih single din. Nah, AC juga kita periksa, AC kita periksa masih dingin. Nah, di sini ada pengaturan AC ya, AC buat suhu. Ini buat pengaturan suhu, ini buat pengaturan ventilasi luar dan dalam, ini buat kecepatan AC, dan sini buat arah angin AC. Seperti itu. Nah, ini buat nyala matikan AC, dan ini buat defogger belakang ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada power outlet. Terus habis itu di sini ada kayaknya ini colokan aux ya. Oke, colokan aux. Di sini ada 2 cup holder, ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini dia matic. Ada kecepatan rendahnya bisa sampai 321. Ini rem tangan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga buat naruh-naruh barang. Nah, di sini juga kita bisa perhatikan juga nih, apabila ada bekas karat atau sisa lumpur di kunci seat belt, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di pintu ada cup holder juga nih, 1 sama kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga ada cup holder juga. Ini di sini sama kantong penyimpanan terbuka. Seperti itu. Oke. Nah, ini buat lampu baca. Ini sun visornya tidak ada cermin. Di sini juga tidak ada cermin. Seperti itu. Oke. Nah, terus ini spion tengah bisa diatur kesilauannya secara manual. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Kia Picanto 1,2 SE Matic ya, tahun 2012. Nah, apabila berminat dengan mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, deskripsi, harga mobil, simulasi kredit saya cantumkan di sini. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Seperti itu. Oke. Itu bertambah bisa jual cash juga bisa dan kredit juga bisa ya. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa untuk test drive mobil. Kenapa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat bagaimana kondisi mobil ya, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita mau. Terus habis itu performa mesinnya juga bisa kita lihat dengan kita test drive, kita rasakan ya dengan test drive. Terus habis itu power steeringnya bagaimana, kaki-kakinya bagaimana, maticnya bagaimana, ngeremnya bagaimana, terus apa ya, power steering udah ya, oh ya, oke, kita bisa cek, kita pastikan dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas ya, jadi kita bisa puas untuk test drive mobil seperti itu. Oke.
Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel dan klik juga lonceng ya, notifikasi agar bisa dapat pemberitahuan video-video kami berikutnya seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Silakan juga browsing di sosmed kami di Facebook Zal Motor, terus habis itu juga di Instagram FF Usfar, TikTok kita juga ada di Zal Motor Channel seperti itu. Oke, nah bisa ngelihat juga di list ya stok-stok mobil yang tersedia di playlist di YouTube. Jadi playlist stok yang tersedia. Oke, mungkin ini saja. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.